guys, selamat pagi. Saya Ilham. Nah, di sini saya sekarang sedang bersama Cak Boy, salah satu wirausahawan di Kabupaten Sleman yang bergerak pada bidang jasa. Nah, Cak Boy ini adalah owner dari Pangkas Rambut Boy Madura. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Cak Boy yang sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Yang pertama nih, Cak Boy, sejak kapan sih Cak Boy memulai bisnis pangkas rambut ini? Saya mulai buka potong rambut itu tahun 2004. Jadi 20 tahun ya. Cukup lama ya, Cak Boy. Kemudian alasan Cak Boy memilih usaha atau bisnis ini karena apa sih, Cak Boy? Aslinya itu dulu tuh nggak ada kepikiran saya tuh jadi buka potong rambut ya. Tapi saya tuh kan bakatnya dulu dari potong rambut. Atau kalau dulu pas sekolah itu potongnya tuh anak-anak tuh ke saya terus. Habis lulus sekolah SMA tuh aku tuh mau kerja apa gitu, tapi aku tuh nggak ada kepikiran terus mau meningkatkan itu. Jadi bakat dulu tuh mau ditingkatkan lagi. Makanya tuh ada keinginan di potong rambut gitu. Makanya sekarang tuh saya potong rambut gitu kan. Itu asal sebenarnya. Oke, kalau boleh tahu nih, Cak Boy, kira-kira modal awal membuka pangkas rambut ini berapa banyak? Dulu murah banget ya, dulu tahun 2024 itu sekitaran 2 jutaan itu udah, itu kan, tapi kan ini kan nyewa lahan tuh dengan tanah aja. Ini bangunannya aja ini kayak bangun sini cuma nyewa tanah sekitaran 2 juta. Nah, untuk membuka usaha pangkas rambut ini apakah sendiri atau ada kerjasama dengan orang lain? Ya, saya sendiri, tapi saya kan karyawan tidak orangnya itu punya sendiri. Oke. Apa aja sih, Cak Boy, yang diperlukan untuk membuka usaha pangkas rambut ini? Ya ini buat clipper sama gunting semua itu, sama semprotan apa kaca itu, kursi itu aja. Oke. Nah, ada nggak sih, Cak Boy, tips agar usaha pangkas rambut itu tetap ramai dengan konsumen? Kalau pengen tipsnya itu ya kita selalu upgrade ya, selalu pengen ngerti model-model apa itu loh gitu. Jadi kan ada apa namanya, konsumen itu bisa ngerti, terus interaksi sama konsumen, terus ya itu loh, kayak teman aja gitu. Jadi biar gimana caranya itu konsumen itu bisa kembali lagi gitu aja. Kira-kira nih omset dari usaha pangkas rambut ini per hari berapa sih, Cak Boy? Per harinya itu ya kira-kira ya paling ya 500.000 ya, itu hari biasa paling. Tapi kalau pas liburan, kalau pas kenaikan kelas itu ya bisa 800 1 juta paling, itu sampai Satu harinya. nah, satu hari itu. Kalau per bulan, Cak Boy, jadi totalnya? Ya per bulan sih kalau saya sendiri itu dan potong karyawan paling ya 8-9 juta paling. Itu udah bersih ya, Cak Boy? Nah itu. Oke, untuk tarif yang dikenakan itu kepada konsumen berapa sih, Cak Boy? Ini kan tarif belajar ya, ini paling murah kayak ini 12.000 ya. Ini kan soalnya kalangannya yang dia kan pelajar atau jadi murah, 12.000 aja, ini murah ini memang gitu. Oh iya, bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya itu dari jam 8:30 sampai selesai ya. Tapi rata-rata kalau umpamanya udah rame, udah ada orang itu biasanya jam 8. Tapi kalau rame ya tergantung pelanggan. Pelanggannya kalau pas rame itu sampai selesai. Biasanya ya sampai di jam 9 udah gitu. Tergantung pelanggan biasanya. Tapi biasanya ya kalau nggak ada orang itu biasanya jam 8. Tapi kalau udah selesai. Nah, target konsumen dari pangkas rambut ini siapa aja sih? Tadi kan sempat disebutin pelajar, kemudian mungkin ada yang lain gitu? Itu biasanya kayak pelajar dong, tapi ya selain itu ya kalangan paling ya dipelajari sendiri. Tapi terus ini kan pinggiran toh paling ya itu ya bapak-bapak di sini kayak
rata-rata pelajar itu biasanya. Target saya itu pelajar kan. Yang dekat kan dekat sekolahan toh. Iya. Kemudian apa sih kendala yang sering dialami Cak Boy dalam menjalankan usaha ini? Kendalanya itu ya biasanya apa ya? Fisik lah. Udah 40 tahun ke atas itu biasanya fisik. Dulu kalau masih mudanya tuh saya tuh buka potong rambut itu dari jam 8 ya. Dari jam 8 itu biasanya sampai malam, sampai jam 11 sampai jam 12 dulu masih muda-mudanya. Tapi kalau sekarang tuh udah umur 40 tahun atas itu kan fisiknya tuh udah capek. Berdiri terus toh. Itu kalau udah rame itu udah ini pegel semua tuh kaki itu. Itu kendala pertama itu biasanya fisik. Terus kendala kedua biasanya tren. Tren gaya rambut itu. Gaya rambut itu kita tuh selalu update, kita selalu informasi itu. Soalnya nama-nama potong rambut sekarang tuh itu namanya tuh blog, molet, crop itu kan bahasa Inggris dulu ya. Makanya itu kita tuh selalu apa namanya tuh ngerti. Ya itulah kendalanya gitu. Kembangkan. Oke, lanjut nih. Apa momen berkesan Cak Boy selama menjalankan usaha ini? Kesannya itu ya apa namanya, kita tuh selalu sama pelanggan itu kayak sekarang gini, jadi kayak teman. Itu kesannya bagus, jadi kayak tambah sedulur, istilah tambah sedulur. Kesannya jadi potong rambut gitu, jadi sering akrab sama pelanggan itu, makanya itu kayak teman. Jadi akrab di mana-mana itu sama saya tuh kenal. Enak ke kemana itu aja, coba ya, gitu loh, kesannya bagus itu ya, gitu. Jadi kayak berteman lah, udah jadi teman ya, gitu, pelanggan itu. Oke, yang terakhir nih Cak Boy, apa pesan Cak Boy untuk orang-orang yang ingin menekuni usaha pangkas rambut? Bagi teman-teman, bagi orang yang mau potong rambut, itu ada lah, apa namanya itu? Kesempatan besar tuh, bagus tuh. Soalnya modal pertama itu terakhirnya tuh modalnya gitu. Tapi yang pertama gitu, kalau sekarang tuh udah mahal. Tapi kalau dulu kan murah, aku sekitar 2 juta dulu ya, itu. Potong rambut itu ya misalnya itu enak, modalnya pertama. Cuma dulu jasa toh. Buat teman-teman yang mau buka potong rambut, kita siapkan planning dulu. Itu kalau potong rambut itu enak, modalnya awal dulu, tapi keberadaannya yang enak banget. Oke guys, itu tadi wawancara saya bersama Cak Boy yang sangat inspiratif dan menambah wawasan kita di dunia bisnis, terutama dalam bidang jasa pangkas rambut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Oke guys, jadi informasi yang saya dapat dari wawancara ini adalah yang pertama, usaha atau bisnis pangkas rambut milik Cak Boy ini berdiri sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang di tahun 2025. Kemudian alasan beliau memilih usaha ini karena memang sudah ada bakat memangkas rambut sejak di bangku sekolah, dan beliau juga sering dipercaya untuk memangkas rambut teman-teman sekolahnya. Setelah lulus SMA, Cak Boy ini kepikiran untuk memutuskan membuka usaha pangkas rambut tersebut. Kemudian modal awal untuk membangun usaha ini adalah sekitar 2 jutaan yang digunakan untuk menyewa tanah dan juga mendirikan kios untuk usahanya. Usaha milik Cak Boy ini didirikan sendiri, dibantu dengan 3 orang karyawan tanpa pihak kedua atau kerjasama dengan orang lain. Kemudian yang diperlukan untuk membuka usaha ini adalah kliper, gunting, semprotan, kaca, kursi, dan beberapa alat lainnya. Nah, tips dari Cak Boy agar usaha pangkas rambut tetap ramai dengan konsumen adalah dengan selalu upgrade dengan perkembangan tren rambut dan juga interaksi yang ramah kepada konsumen, dianggap seperti teman sendiri biar konsumen itu dapat kembali lagi. Omset
dari usaha ini per hari sekitar 500.000 di hari-hari biasa. Ketika liburan biasanya sampai dengan 800.000 sampai 1 juta. Jadi per bulannya sekitar 8 sampai 9 juta itu sudah bersih, kata Cak Boy. Kemudian tarif yang dikenakan untuk pangkas rambut ini adalah 12.000. Sangat ramah di kantong. Pangkas rambut ini buka dari jam setengah 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Itu kalau sepi-sepinya. Tapi kalau sedang ramai-ramainya biasanya tutupnya sampai jam 9 malam, menyesuaikan dengan konsumen. Kemudian target konsumennya adalah pelajar, teman, dan juga orang-orang di sekitar kios pangkas rambut Cak Boy ini. Kendala yang sering dialami Cak Boy dalam menjalankan usaha ini adalah di fisik, yang mulai mengalami penurunan sehingga terkadang kurang mendukung. Kemudian juga tren gaya rambut yang mengalami perkembangan pesat sehingga perlu selalu up to date. Momen yang berkesan bagi Cak Boy selama menjalankan usaha ini adalah memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga dianggap seperti teman sendiri dan juga dapat menambah sedulur atau saudara. Yang terakhir, pesan dari Cak Boy untuk orang-orang yang ingin menekuni usaha pangkas rambut ini adalah usaha ini itu memiliki peluang yang bagus, apalagi modal yang dikeluarkan juga hanya besar di awal karena kan usahanya bergerak di bidang jasa. Kemudian keuntungannya yang menjanjikan, dan juga jangan lupa untuk merencanakan planning yang matang sebelum membuka usaha ini agar dapat berjalan dengan lancar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you guys.